Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus orang tua yang menganiaya anaknya sendiri. Nah, untuk mengetahui konteks, ya mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Apa yang membuat orang tua tega menganiaya anaknya bahkan hingga sang anak meninggal dunia? Sudah bersama Sampai kami di studio tewas tuh psikolog ya. klinis anak dan keluarga Mbak Irma Agustiana. Halo Mbak Irma, terima Halo, kasih sudah bergabung Nabila, bersama kami terima di Kabar Petang. kasih. Mbak Irma melihat kasus yang terjadi di dua lokasi Ya. penganiayaan terhadap anak. Apa sebenarnya Mbak Irma yang memicu sehingga pelaku bisa melakukan penganiayaan terhadap seorang anak? Mbak Irma? Oke, baik Mbak Nadila, melihat dua kasus ini tentunya saya sangat prihatin sekali ya, lagi-lagi anak yang selalu menjadi korban dari tindakan kekerasan. Nah, kalau kita melihat situasi ini ada sebuah tekanan, artinya ada kegagalan dalam regulasi emosi. Jadi ketika orang dewasa tidak mampu untuk meregulasi emosi, maka biasanya mereka akan cenderung impulsif, lalu kemudian juga reaktif, dan seringkali logika berpikir itu tidak bisa lagi mereka gunakan, dan seringkali juga mereka nggak mampu memikirkan konsekuensi kedepannya seperti apa. Iya. Apalagi Boleh. kalau si pelaku ini memiliki stres yang sangat kronis. Jadi stres kronis yang panjang, entah karena keuangan, relasi yang buruk dengan pasangan, atau tekanan-tekanan kehidupan lain yang selama ini sudah menumpuk. Udah kompleks. Gitu ya. Jadi ketika stres, masalah ekonomi, stres masalah. Jadi mentalnya ketika mentalnya tertekan dan dia tidak tahu cara untuk melampiaskannya, akhirnya melampiaskannya dengan kekerasan kepada anaknya gitu ya. Jadi ya tadi gara-gara masalah hidup, masalah mentalnya akhirnya berdampak kepada orang lain gitu. Ini yang kasihan adalah anak tadi. Ya mungkin nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi harus menerima akibat dari masalah hidup si orang tua ini gitu. Yang harusnya orang tua kan dewasa gitu, lebih berpikirnya tuh lebih matang gitu dibandingkan dengan anak-anak. Makanya kan orang tua tuh memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anaknya sendiri, tapi bukannya mengasuh, bukannya apa mendidik, tapi malah menyiksa gitu ya si anak yang nggak tahu apa-apa ini gitu kan. Kasihan banget gitu. Oke, ini gimana Mbak Irma cara kita membaca perilaku pelaku yang memang sudah ada dalam tekanan emosional hingga akhirnya melakukan kekerasan kepada orang-orang terdekat mereka? Ya, biasanya tidak selalu langsung kepada kekerasan fisik, Mbak Nadila. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus. Biasanya ini tanda-tandanya pertama adanya ancaman-ancaman secara verbal. Kemudian juga mungkin pelaku mudah tersinggung, kemudian gampang marah, sangat sensitif, seringkali menggunakan ancaman-ancaman untuk quote and quote mendidik anaknya. Lalu kemudian juga biasanya ini disertai dengan keyakinan bahwa saya mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Nah, itu yang seringkali biasanya menjadi akal atau misalnya mulanya gitu ya, kenapa seseorang itu di ujungnya melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada anak. Orang terdekat. Gitu ya. Jadi biasanya emang gara-gara akumulasi gitu. Jadi awalnya sedikit demi sedikit gitu ya, mungkin dari omongannya dulu gitu, dari teriak-teriak dulu gitu ya kepada anaknya. Habis itu baru ke tahap selanjutnya seperti fisik tadi gitu. Jadi fisik mungkin awalnya mukul gitu ya, tapi nanti akhirnya lebih ekstrim lagi gitu. Jadi permulaannya itu yang sedikit demi sedikit, tapi nanti ada peningkatan gitu, ada eskalasi dari tindakan yang lebih ekstrim gitu. Jadi akumulasi yang lebih parah daripada tindakan sebelumnya gitu kan. Jadi nggak langsung tuh tiba-tiba nyiksa sampai meninggal, tapi sedikit demi sedikit sampai ke tingkat yang lebih ekstrim, sampai anaknya mungkin nggak mampu lagi menahan siksaan tadi sehingga akhirnya bisa meninggal gitu ya. Jadi akumulasi dari tindakan hingga ke tahap yang ekstrim. Biasanya pelaku itu menyadari nggak sih apa yang mereka lakukan? Bisa iya, bisa enggak ya, itu tergantung pada situasi tersebut gitu. Karena ada yang konteksnya ini Psikologinya kepada tuh emosi ya. sesaat, ada juga yang ini memang menjadi pola kebiasaan atau traits ya kalau kita namakan. Jadi ada pola kepribadian di situ sehingga membuat perilaku ini kok berulang. Jadi kalau sebuah kondisi di mana polanya berulang-ulang dengan kekerasan terus-menerus, maka itu bisa dikategorikan sebagai pola perilaku. Sementara kalau emosi saat itu tidak pernah dibenarkan ya Mbak Nadila. Jadi ada situasi yang sangat Ada pemicu menekan, berarti ya? kemudian dia terpicu, lalu kemudian dia melakukan tindakan ekstrim, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah emosi yang mungkin hanya sesaat. Tetapi sekali lagi, perilaku adalah pilihan. Emosi itu bisa dikelola sebenarnya. Oke, tapi Gitu. kalau kita melihat dua kasus ini seperti kasus Jadi mau tadi perampasan secara ekstrem yang sesaat ataupun yang sudah terbiasa kayak normalisasi itu juga tidak bisa dibiarkan atau tidak bisa diperbolehkan gitu, karena ya dua yang tadi kasihan anaknya gitu. Kalau misalnya tidak pernah diregulasi emosinya dengan baik, itu yang menderita bukannya selesai masalahnya, tapi malah menambah masalah hidup dari si pelaku gitu kan. Kalau misalnya masalah ekonomi, ya ekonomi diselesaikan, jangan sampai ya dilampiaskan kepada orang yang tidak tahu apa-apa atau tidak bersalah gitu ya. Jadi harus ada pengetahuan psikologi juga lah untuk menangani emosi gitu, supaya tahu nih caranya untuk menyalurkan ke hal-hal yang positif, bukan ke hal-hal yang negatif gitu kan.
penganiayaan terhadap anaknya. Dari pengetahuan Anda dan juga pengalaman Anda, ini biasanya pemicunya apa, Mbak? Tidak pernah ada satu faktor tunggal ya Mbak Nadila, kenapa ada seorang pelaku melakukan tindakan Jadi ekstrim kompleks, atau kejam ya. kepada anak. Anak ini kan seringkali adalah sosok yang rawan ya. Betul, Memang biasanya nih ada pengalaman atau pola masa lalu seseorang atau pelaku ini mengalami situasi kekerasan yang sama. Kemudian yang kedua juga biasanya ada relasi yang tidak aman antara dia dan pasangannya. Kemudian trauma masa kecil, entah karena kejadian apapun, bisa kasus pelecehan, kekerasan, sehingga tubuhnya ini itu selalu dalam mode siaga. Maka hal-hal yang kecil pun ini bisa sangat mempengaruhi mereka begitu. Lalu juga mungkin ada pola-pola yang selama ini nggak aman. Ada juga yang karena nabza ya, obat-obatan, kecanduan alkohol itu juga bisa sangat mempengaruhi ya. Dan bisa juga karena adanya gangguan kesehatan mental yang selama ini pelaku mungkin ya ada hanya menyimpan gitu ya. atau orang lain tahu tapi sebenarnya memang nggak tahu gitu sebenarnya seperti apa kondisinya. Nah ini sebetulnya bisa menjadi faktor yang mengakibatkan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Oke, itu untuk kasus yang terjadi di Sukabumi. Tapi kalau kita lihat kasus yang terjadi di Sragen, ini nampaknya faktor ekonomi juga bisa jadi pemicu Betul, karena sang betul. ayah melakukan video atas tindakan yang dia betul. lakukan itu. Ya, Ini jadi gimana? melakukan sengaja gitu ya, Betul. memvideokan kemudian sebagai bentuk ancaman sehingga mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ada pola-pola manipulatif di situ, ancaman dan mungkin tidak hanya satu kali gitu ya. Ini adalah perilaku yang mungkin saja berulang. Lalu kemudian karena ada keinginan untuk bisa mendapatkan apa yang ingin dia butuhkan gitu ya, dalam hal ini adalah dalam segi finansial, maka itu menjadi sebuah metode yang dia gunakan untuk melakukan tindakan kekerasan. Oke, gitu. tapi anak-anak ini kan sejatinya harus dilindungi oleh Betul, keluarga gitu. betul. Mungkin di luar sana ada penonton orang tua yang mendengarkan dialog kita pada hari ini. Apa yang sebenarnya harus diketahui oleh para orang tua untuk mengetahui emosi-emosi atau mempelajari emosi-emosi mereka di tengah tugas-tugas yang mungkin banyak, di tengah tekanan yang mungkin mereka rasakan saat ini gimana sih? Ya, yang pasti pertama adalah belajar untuk regulasi emosi karena ini membutuhkan latihan-latihan yang setiap hari Mbak Nadila. Pertama ketika kita berada dalam situasi tersebut, kita perlu untuk menjeda sebentar. Jadi benar-benar harus menjauh dulu nih Mbak Nadila dari situasi tersebut. Mungkin kita butuh sekitar 10 menit ya untuk bisa menurunkan perasaan amarah kita. Lalu kemudian pastikan juga di situ aman gitu. Jadi ketika ada situasi tersebut, kita agak sedikit menjauh, mungkin ada orang lain di situ yang mungkin kita bisa bilang, tolong ya dilihatin. Saya ingin meregulasi emosi dulu, saya ingin menenangkan diri. Lalu kemudian kalau itu sudah kita latih gitu ya, latihan-latihan seperti itu, bernafas, relax dan sebagainya, tapi juga nggak berhasil, maka memang harus membutuhkan bantuan profesional gitu, sehingga akan diajarkan atau dilatih bagaimana caranya meregulasi emosi dengan cara yang lebih praktis dan pastinya efektif juga gitu. Sama satu lagi, mungkin kita harus punya mindset dalam pola pengasuhan adalah mendidik anak itu tidak dengan kekerasan gitu, karena seringkali ada pola pemahaman bahwa membuat anak disiplin itu harus dengan kekerasan. Nah itu adalah mindset yang perlu untuk diganti dan dirubah gitu. Tapi Mbak Yol, kalau kita melihat dua kasus gitu ya. Jadi kayak pentingnya dalam regulasi emosi gitu. Jangan sampai kita habis emosi, habis itu reaktif melakukan kekerasan atau tiba-tiba mukul, tiba-tiba teriak dan sebagainya. Tapi tadi jeda itu penting. Jeda itu membuat kita tuh berpikir atas konsekuensi yang mungkin akan terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan seperti tadi gitu. Misalnya kekerasan ataupun teriak-teriak gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kayak ngasih jeda supaya kita tidak bertindak reaktif terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi berpikir lebih panjang ke depannya. Oh, kalau misalnya saya teriak-teriak nanti menyebabkan trauma kepada anak gitu. Jadi anak ini pertumbuhannya mungkin bisa terhambat secara mentalnya gara-gara kita teriak-teriak atau marahin, atau mungkin secara fisik kita pukul, nanti ada luka trauma juga gitu ya, menyebabkan anak ini yang harusnya ceria, harusnya senang gitu, tapi malah ketakutan, malah stres, dan akhirnya bukannya menjadikan masa depannya itu cerah, tapi malah jadi murung gitu, dan bermasalah di kemudian hari ketika dia mungkin jadi anak yang nakal gara-gara ya tidak mendapatkan apresiasi atau tindakan yang sewajarnya diterima oleh anak ya, misalnya kasih sayang gitu, atau sesuatu yang harusnya hangat di dalam keluarga gitu. Jadi dampaknya mungkin akan ke anak itu, dan anak itu mungkin akan membalaskan dendamnya ketika dia itu dewasa gitu. Jadi karena dia mendapatkannya di waktu kecil, akhirnya dia lampiaskan juga di waktu yang dewasa. Jadi kayak ada rantainya gitu, dan ini yang harus kita putus gitu ya, masalah balas dendam ini gitu kan. tekanan ekonomi ini Sangat bisa kuat menjadi sih. pemicu yang Betul, sangat kuat betul. sehingga kekerasan Ya, itu betul. disalurkan kepada anak-anak yang harusnya dilindungi. Ini sebenarnya Mbak, tekanan ekonomi ini bisa sekeras apa sih hingga akhirnya orang tua bisa setega itu kepada anak-anaknya? Kalau dari pengalaman ya, dari pengalaman praktis juga, ini memang menjadi faktor yang sangat signifikan sekali. Jadi keadaan ekonomi keluarga, bagaimana mereka memikirkan keadaan perutnya, Betul. bagaimana memikirkan bayar sekolah, atau misalnya hal-hal lain, kebutuhan lain, itu seringkali menjadi stres. Jadi ada yang namanya mikro stres, Mbak Nadila, di mana itu sebetulnya harian
kan sudah dia rasakan. Lalu lama-lama tubuh ini itu kan nggak tahan terhadap tekanan yang terus menumpuk, sehingga anak Terakumulasi. seringkali ini adalah individu yang paling rentan ketika ada di sekitar orang dewasa yang penuh dengan tekanan dan nggak mampu mengelola emosi, maka akan beresiko tinggi bagi si anak gitu. Iya. Nah, ini yang perlu menjadi kesadaran penuh orang tua bahwa perlu memisahkan. Ini memang kita sedang punya permasalahan segi keuangan keluarga, tetapi ini ada anak yang sebetulnya mereka perlu mendapatkan pendampingan yang Iya. penuh kasih sayang gitu Dan tanpa itu tanggung kekerasan. jawab, Itu tanggung jawab orang tua. penuh orang tua. Jadi mereka bisa memisahkan gitu. Jadi jangan sampai ada kegagalan fungsi regulasi akibat keadaan kondisi keuangan atau finansial, maka kemudian anak yang jadi korban. Ini yang seringkali salah dalam pola dinamika keluarga. Tuh ya, jadi pentingnya dalam membangun keluarga tuh harus ada perencanaan, jangan hanya ketemu suka terus nikah gitu aja, tidak memikirkan bagaimana ke depannya gitu. Karena ya kalau misalnya nggak dipikirkan, nanti yang bakal jadi korban tuh biasanya anak tadi gitu, yang nggak tahu apa-apa tapi harus menderita gara-gara tidak adanya perencanaan dalam keluarga yang baik gitu. Misalnya kalau masalah ekonomi, dari pekerjaannya, apakah pekerjaannya cukup untuk menghidupi keluarga dan anak? Kalau misalnya nggak mampu, ya berarti cari pekerjaan yang layak gitu, yang lebih misalnya menghasilkan lebih banyak gajinya supaya bisa mencukupi keadaan keluarganya, ya biar nggak ada masalah ekonomi gitu kan. Jadi kalau ekonomi udah nggak ada kan lebih tenang hasilnya. Misalnya untuk uang untuk sekolah, untuk uang untuk makan, uang untuk kebutuhan sehari-hari udah tersedia, itu kan akan nyaman hidupnya, jadi bisa hidup lebih tentram gitu, dibandingkan dengan kalau misalnya nggak ada uang buat makan, buat sekolah, buat kebutuhan sehari-hari, itu pasti mereka akan stres. Ini uang nggak ada tapi kebutuhan banyak gitu, apalagi tadi anak yang lahir tadi gitu kan, itu pasti memiliki kebutuhan untuk makan iya, untuk sekolah iya gitu kan, masa depannya juga juga butuh uang juga gitu. Kalau misalnya tidak disiapkan dari awal gitu ya, nanti orang-orang yang nggak siap tadi itu mungkin akan mengalami stres, dan stresnya itu dilampiaskan kepada anaknya sendiri gitu, atau ya mungkin orang-orang yang ada sekitarnya, dan ini yang sangat berbahaya. Jadi perencanaan dalam keluarga itu sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Di Sukabumi dan Sragen ini mungkin hanya 2 kasus yang muncul di Yang permukaan muncul, saja, betul. padahal Betul kalau ya, kita cari banyak tahu lagi betul mungkin kan. lebih banyak begitu. Lebih banyak, Ini betul. gimana sih Mbak caranya agar pola dari orang tua ini bisa dibenarkan gitu, bisa ditanamkan mindsetnya bahwa anak-anak ini adalah tanggung jawab kita, harus kita jaga gitu, jangan sampai anak-anak jadi Iya. korban kekerasan betul. begitu. Saya banyak menemukan ya, ada banyak orang tua yang nggak dewasa. Jadi ketika Nah, mereka betul. memutuskan untuk berkeluarga, maka mereka harus sadar penuh bahwa anak itu adalah tanggung jawab, nggak hanya di dunia saja, pastinya juga nanti gitu ya. Sehingga kesadaran dalam pola pengasuhan itu penting. Artinya kalau kita dulu pernah dididik dengan pola-pola yang tidak aman buat kita, maka kita harus punya kesadaran ini tidak nyaman dan tidak aman. Maka saya tidak akan lagi melakukan itu pada anak saya ya. Lalu kemudian kalau PR-nya adalah kondisi keuangan keluarga, kita tetap bisa kok memberikan kasih sayang yang utuh kepada anak gitu. Justru dengan kesadaran penuh kita memotivasi diri kita untuk menjadi pertama mungkin ibu lebih baik, istri yang lebih baik, individu yang lebih baik. Ada nilai-nilai lain yang Betul, bisa betul. Karena bagaimanapun anak ini sangat rentan, dan mereka tuh salah satu yang penting banget adalah haknya keselamatan dan keamanan. Jadi kalau sebagai orang dewasa di dalam rumah kita nggak bisa memberikan itu kepada anak, berarti memang kita sudah mengalami kegagalan gitu menjalankan fungsi kita sebagai orang tua. Tapi bakal kita balik lagi untuk pemicu emosi-emosi seperti ini, Ya. tentunya kan berasal dari diri manusia itu Benar, sendiri. betul. Dan tadi seperti Anda sampaikan, cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan pihak ketiga, ada Ya. dokter atau ahli-ahli yang bisa jadi Support system. kita. Tapi Mbak, faktor ekonomi ini kan bisa jadi pemicu orang-orang tidak bisa pergi ke ahlinya bisa begitu. mengakses, benar. Apakah orang-orang di sekitar, tetangga, keluarga ini bisa menjadi pendukung bagi mereka, Mbak? Ya, kalau kita lihat ekologinya anak itu kan di dalam lingkaran pertama adalah keluarga. Lalu kemudian lingkaran kedua itu memang ada sekolah, kemudian ada misalnya RT, RW gitu ya, sampai mungkin sekitarnya. masyarakat yang lebih luas, sampai negara. Maka semua itu harus punya tanggung jawab, karena kan mungkin kita pernah dengar ya, mengasuh anak itu membutuhkan orang banyak, nggak betul. cuma orang tuanya aja, ada akses lain yang mereka harus dapatkan ya. Jadi kalau di sini orang tua mungkin gitu ya memiliki ketidakmampuan meregulasi emosi, orang-orang sekitarnya itu jangan nggak mau tahu gitu, harus punya kepekaan juga terhadap kondisi ini, apalagi kalau bertetangga sangat dekat sekali ya. Artinya kan mungkin mereka bisa tahu ya pola kebiasaan orang tua ini seperti apa. Maka disitulah sebetulnya arti daripada koneksi sosial yang sebenarnya untuk Betul menolong ya. anak. Jadi dari lingkaran kepentingan gitu terhadap keselamatan anak itu dari keluarga dulu. Kalau misalnya keluarga yang berhasil, berarti orang-orang yang sekitarnya juga harus peduli terhadap apa yang terjadi. Baru misal dari keluarga orang-orang sekitar, baru nanti bisa mungkin melibatkan ke atasnya, ataupun misalnya yang pihak berwajib ataupun orang yang memiliki kepentingan di sana, misalnya kayak negara gitu kan. Jadi ada lingkaran kepentingan tadi gitu. Jangan hanya melibatkan orang tua itu di
diutamakan saja gitu dalam keluarganya, tapi orang sekitarnya juga harus terlibat dalam mendidik anak, karena kan anak tuh nggak bisa hidup sendiri di keluarganya saja, tapi dia akan berinteraksi dengan lingkungannya, maka lingkungannya juga harus peduli terhadap pertumbuhan si anak ini, entah itu dari teman-teman sekolahnya gitu ya, mungkin gurunya itu juga harus mengetahui bagaimana anaknya itu berkembang gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, nah itu yang harus jadi tanda, wah ini ada yang nggak beres nih. Nah itu harus ada sesuatu penyelesaian masalah dari masalah tersebut gitu. Kalau misalnya nggak ada ya nanti terus dibiarkan nanti akan bertambah parah bukannya selesai gitu, karena itu yang berbahaya. Kalau dari keluarga yang nggak mampu, maka orang yang sekitar harus terlibat, kalau nggak ya nanti gurunya atau teman-temannya juga ikut membantu ya, supaya kita hidup dalam bermasyarakat yang aman tadi. Jadi kita punya budaya, itu budayanya yang baik, itu harusnya diterapkan juga gitu. Jangan kita bilang wah itu mah keluarga masing-masing, itu mah urusan dalam rumah gitu. Tapi kalau misalnya udah berbahaya gitu kan tentang masalah ini, apalagi korbannya itu anak, itu ya kita harus mengintervensi tindakan tadi supaya anak ini tidak menjadi korban dari tindakan orang tuanya gitu ya. Jadi pentingnya kepedulian gitu ya dalam bermasyarakat. Lingkungan ini juga sangat penting ya. Betul. Tapi Mbak terakhir ini gimana sih Mbak cara untuk memutus siklus kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga, Mbak? Dimulai dari orang tuanya. Oke. Jadi nggak ada cara lain bagaimana orang tua itu memiliki kesadaran penuh untuk bisa menguatkan keterampilan pengasuhan mereka. Dan mungkin kalau sekarang kita banyak sekali media sosial ya, dimanapun sebetulnya bisa sangat diakses. Jadi ketika membaca hal-hal yang terhubung dengan bagaimana pola pengasuhan, bagaimana perkembangan anak, jangan hanya sekedar baca. Kita bisa belajar dari Coba situ diaplikasikan pelan-pelan. Jika memang ada keterbatasan, mungkin kita bisa bertanya, ada PKK gitu ya, Memanfaatkan atau sesuatu yang ada di sekitar komunitas-komunitas yang tentunya nanti akan bisa membantu kita sebagai orang tua dalam rangka pengasuhan yang lebih sehat gitu. Oke, baik. Mbak Irma, psikolog klinis anak dan keluarga, terima kasih banyak untuk penjelasan dan terima kasih untuk kesempatannya sudah hadir di studio TV One. Oke, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari itu ya, kasus orang tua yang menganiaya anaknya sendiri, anak tirinya ya, lebih ke anak tirinya sampai tewas. Nah mungkin itu yang harus kita hati-hati. Jadi bagaimana cara meregulasi emosi dengan baik supaya tidak melampiaskannya dalam bentuk kekerasan ataupun tadi ya kayak beban mental yang kepada anaknya gitu ya. Jadi kasihan sini anaknya nggak tahu apa-apa gitu ya, tidak punya masalah harusnya, tapi gara-gara orang tuanya yang nggak tahu cara meregulasi emosi yang baik, akhirnya harus mendapatkan akibat dari luapan emosi tadi gitu ya. Itu yang sangat berbahaya dan harus dihindari dalam keluarga. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.